Persekutuan jemaat Suara ABL yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Salam. Marilah kita siapkan hati untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus lewat ibadah pagi ini. Mari kita berdoa. Ibadah pagi jemaat Suara ABL dimulai kami tabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Kau beri. Kami telah siap hati untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami untuk boleh memahami firman-Mu. Terlebih kami boleh melakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan, firman kehidupan. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 14 sampai dengan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembelian, dan makin kecil jumlahnya tahun itu. Makin kecil pembeliannya karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi dengan harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi setiap kita yang mendengar dan mau melakukan dalam hidup tiap-tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Persekutuan jemaat Suara ABL yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Di hari pagi yang indah dan baik ini, kita patut mengucap syukur karena betapa besar cinta kasih dan anugerah Tuhan atas hidup kita. Sehingga kita boleh memasuki triwulan 3 di bulan September ini. Dengan fokus pelayanan kita, yaitu tahun kesehatan, ketekunan, dan ketaatan kepada iman kita kepada Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan yang barusan kita baca dengan tema tahun Sabat dan tahun Yobel. Kitab Imamat adalah kitab ketiga yang ditulis oleh Musa dari 5 kitab Taurat Musa yang berisi tentang perintah, peraturan, dan ibadah dan upacara-upacara keagamaan dalam bangsa Israel. Juga pedoman-pedoman dalam pelayanan iman mereka yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai tentang ketetapan Tuhan. Apabila umat Israel memasuki negeri yang diberikan Tuhan, maka harus dilaksanakan perhentian penuh karena tahun Sabat bagi Tuhan. Artinya umat Israel tidak boleh melakukan pekerjaan pada waktu perayaan Sabat. Berhenti bukan saja manusia, tapi juga tanah, ladang, kebun, bahkan binatang. Dan anggur tidak boleh dirantingi. Mengapa? Karena hari Sabat diperuntukkan, dikuduskan penuh bagi Tuhan untuk berdoa dan memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Itu karena Allah menghendaki umatnya percaya dan merasakan kehadiran umat supaya boleh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu majelis jemaat Suara ABL yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Musa ketika menyampaikan segala hal yang menjadi ketetapan Allah adalah hal penting yang diinginkan oleh Musa agar umat memperhatikan dengan seksama tentang bagaimana mereka membuat orang lain bahagia dengan apa yang ada pada mereka, sehingga hal-hal yang menyangkut tanah, hasil ladang dengan hasilnya itu diharapkan menjadi sebuah sukacita bagi orang lain dengan menjaga secara baik-baik tapal-tapal batas yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh menjual barang-barang milik orang yang notabene bukan milik umat. Musa berpesan
juga agar umat dalam kebersamaan saling merasakan kebahagiaan yang dirugikan dan tidak boleh dirugikan Bapak Ibu, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Di hidup dan usaha kita tidak menginginkan kerugian atau menginginkan malapetaka baginya dan bagi usaha, sehingga penting sekali untuk menanam nilai-nilai kejujuran pada diri kita dan mempraktekkan agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan berkat-berkat untuk kita. Persekutuan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, biarlah di bulan bina keluarga ini kita dimampukan untuk memahami kasih, kehendak, dan penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu dan anugerah-Mu, atas kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habis atas hidup kami, sehingga kami sudah memuji, bermazmur, dan memuliakan nama-Mu yang kudus lewat ibadah di pagi yang indah dan kudus ini. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman yang terdapat dalam Imamat pasal 25 ayat 14 sampai dengan 17. Itu sebagai pedoman hidup kami dalam seluruh tugas dan kerja serta pelayanan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kepada kami berkat rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan atas kasih setia dan hikmat-Mu kepada kami, sehingga kami selaku persekutuan berjemaat, mulai dari rayon 1 sampai dengan rayon 10, yang berprofesi apapun Tuhan, baik Bapak Pendeta, Penetua Semas, pemain musik, kostor, multimedia, dan seluruh tim pengurus, guna mendukung pemberitaan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan, hamba berdoa jemaat yang sakit di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Tuhan Yesus tolong mereka jamah dengan aliran kesembuhan bilu-bilu darah-Mu yang kudus. Yang masih lemah diangkat dan dikuatkan. Yang punya beban berat, Tuhan berikan kemudahan. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan, hamba berdoa orang tua, lansia, janda duda, pemerintah, PNS, TNI, Polri, pengusaha, tukang jual pinang, tukang ojek, kepala suku, bahkan doa follow. Tuhan Yesus memberkati semua umat yang kami sudah sebutkan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami semua. Roh Kudus pimpin dan sertai kami untuk selalu berada dalam kebenaran firman-Mu. Dan ampunilah segala salah dan dosa-dosa kami yang kami selalu berbuat melawan titah dan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, dan sahutilah doa syafaat kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun atas kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Onomi Remae.